Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, peh denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik Bang Cebicek dulur-dulur dimanapun berada dan tentunya kalau kita mendengar sebuah kata korupsi, ini pasti di benak kita sudah memunculkan sebuah pemikiran bahwa itu perbuatan yang tidak baik ya atau yang salah, pasti dong. Di mana korupsi ini kalau kita artikan dalam arti umum, korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dan ini bisa berupa penerima, meminta atau memberikan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik itu dalam tanda kutip untuk pemerintahan ya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga korupsi ini sering kita lakukan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, tapi banyaklah sengaja ya. Oke, dan selamat pagi kami menyapa dulu untuk yang saat ini tengah monitor siaran kami via 88,4 MHz. Apa kabarnya Mang Cebicek? Mudah-mudahan sehat selalu dan juga salam semangat di pagi ini. Atau juga yang lagi monitor kami di aplikasi RRI Digital, selamat pagi juga. Dan juga salam sedulur ya. Dan juga yang saat ini pengen menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Perompak Palembang, silakan. Karena kita bakal ada di obrolan komunitas untuk di awal pekan pagi ini di Senin tanggal 24 November 2025. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi di awal Kulo sudah sebutkan tentang yang namanya korupsi, kayak itu nama Cebicek ya. Di mana tema yang akan kita angkat kali ini yaitu Dorotu Hakordia 2025, satukan aksi basmi korupsi. Wah, ini semangat sekali ya dengan kalimatnya. Dan kita sudah kehadiran, ini ada 3 narasumber perwakilan kawan-kawan dari komunitas Ampera, yaitu singkatan dari Aliansi Master Penyuluh Rana Anti Korupsi. Itu ya, langsung kita bakal sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini kita kenalan dulu ya supaya lebih kenal. Oke, yang pertama ini kita ada Bapak Alphonsia Putra SEMM. Benar ya Pak namanya? Panggilannya Pak apa nih? Pak siapa Pak? Pak Pufon. Oke, baik. Cek. Ya, coba suaranya lagi Pak, ada nggak? Oke, nanti ya kita coba sedikit benahi dulu Mang Cebicek. Oke, baik Mang Cebicek, yang pertama tadi ada Pak Alpon.
ya. Pak Popon ya. Pak Popon aja panggilannya. Oke, Pak Popon ini sebagai Korwil Paksiapi Ampera, Betul. koordinator wilayah Pak ya. Koordinator wilayah. Kalau Paksiapi ini singkatan apa tuh Pak? Paksi API ini adalah kepanjangan dari Penyuluh Anti Korupsi seluruh Indonesia dan ahli pembangunan integritas. Jadi ini gabungan antara dua penyuluh ya. Jadi dari paksi itu ya dari berbagai macam instansi dan golongan masyarakat bisa ikut paksi, siapapun juga bisa ikut paksi. Tapi kalau API kayaknya sepertinya terbatas pada jabatan-jabatan yang struktural. Dan juga di sebelahnya ini juga ada Wakil Ketua Paksiapi Ampera Sumsel, yaitu ada Bapak Risnandi SMSI. Selamat pagi Pak. Siap, selamat pagi. Sehat juga Pak ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali dengan rutinitas kesibukannya, tapi disempat-sempatkan untuk datang berbincang bersama kita di obrolan komunitas. Baik, Jadi terima mudah-mudahan ini akan banyak edukasi yang nanti didapatkan oleh pendengar kita Pak ya. Siap. Luar biasa sekali. Oke, baik, dan yang selanjutnya ini ada, ini apa nih Ustadz ya? Sudah tidak asing lagi kita dengar suara dan juga apa namanya itu kehadirannya di Pro4 FM Palembang. Ada Ustadz Aryadi MPD. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Sehat juga ya? Sehat alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini kalau Ustadz Aryadi sebagai penyuluh anti korupsi kreatif dan juga inspiratif 2023. Betul alhamdulillah. Ada 2023 artinya ada 2024 juga ya? Setiap tahunnya memang berganti gitu. Iya. Oh insya gitu. Allah ada. Luar biasa sekali ya. Oke, tadi kita udah kenalan dengan ketiga narasumber kita dan kali ini kita pengen kenalan dulu dengan Ampera atau Aliansi Master Penyuluh Ranah Anti Korupsi. Kita pengen tahu Ampera ini inisiasi awalnya dari siapa nih untuk gagasannya? Baik, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Iya. San. Para pendengar semua, jadi KPK RI itu mempunyai namanya kedeputian peran serta masyarakat. Cita-citanya adalah mengajak semua warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kita melebarkan sisi edukasi anti korupsi. Oh gitu. Maka dibukalah oleh lembaga sertifikasi profesi mengundang siapapun untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi atau API, atau paksi yang diuji kompetensinya, dan juga tadi satu lagi namanya API ya, paksi API itu ahli pembangunan integritas yang memang lebih condong kepada tata kelola untuk jabatan ataupun kompetensi tertentu. Nah, oleh KPK para paksi API yang sudah di asesmen itu kemudian diwadahi karena kami berada di seluruh Indonesia bekerjasama dengan para kepala daerah untuk membentuk suatu forum, satu wadah. Nah, di Sumatera Selatan para lulusan ataupun jebolan dari lembaga sertifikasi profesi KPK RI itu diwadahilah dalam suatu forum yang kita sebut tadi Ampera gitu. Ampera ya. itu tadi, Namanya Pak, ya. agak serem ya, aliansi gitu ya. Tapi tidak. Nah, Ampera itu sekedar sebutan saja, kita memilih akronim yang lebih budaya lokal gitu ya. Nah, lembaga ini atau komunitas ini dikukuhkan secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan oleh Pak Gub langsung oleh ya? Pak Gub pada tahun 2022 kemarin gitu ya. Dan pada saat pengukuhan itu alhamdulillah waktu itu kita beruntung dihadiri langsung juga oleh Ketua KPK RI, sehingga semakin luas gemanya bahwa para penyuluh anti korupsi dan juga ahli pembangun integritas itu adalah lembaga resmi formal gitu ya, bukan LSM yang menakutkan. Iya. Dan kami adalah stakeholder yang siap untuk berkolaborasi di bidang anti korupsi dengan siapapun yang membutuhkan atau yang pingin kita ngobrol-ngobrol santai tentang edukasi integritas segala macam. Dan ini sudah menginjak tahun kedua karena kemarin masa berlakunya kan sampai dengan tahun 2024. Alhamdulillah 2005 ya, 2025. Kemudian sudah dikukuhkan kembali oleh Pak Gubernur Herman Deru kemarin di bulan Mei kalau tidak salah. Jadi ini sudah memasuki kepengurusan kami di periode yang kedua. Dan mudah-mudahan akan langgeng sampai semangat anti korupsi itu semakin melebar di Sumatera Selatan. Gitu, baik. Jadi ini memang fokusnya lebih ke ini Pak ya, untuk membasmi korupsi itu tadi ya. Pendidikan itu juga ada edukasinya di sini ya. Dan kemudian untuk struktur organisasinya ini di Ampera ada apa aja nih Pak? Yang membidangi, mungkin ada ketua, wakil atau apa itu di situ? Boleh saya jawab? Iya, silakan Pak. Di dalam struktur organisasi forum paksi ini, paksi API ini ada
ada ketua, ya, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada koordinator wilayah, dan juga ada divisi-divisi seperti divisi hukum dan HAM, kemudian divisi humas publikasi dan dokumentasi, juga ada divisi litbang dan sumber daya, divisi komunikasi dan teknologi, serta divisi pendidikan dan kurikulum. Jadi ini punya peran masing-masing dalam tugasnya, dan saya sebagai koordinator wilayah karena saya yang berpusat di Kota Palembang dan di provinsi, dan sekretariatnya juga berada di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya dipilih, ya, diberi tanggung jawab amanah oleh teman-teman untuk menjadi koordinator. Jadi menghubungkan dari berbagai macam daerah. Jadi kan karena kita tersebar di berbagai macam di seluruh kabupaten 17 kota, kabupaten kota, 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan itu ada. Dan artinya di sini wadah yang memang dinaungi oleh inspektorat langsung itu Pak ya, untuk bagaimana kegiatan dan lain sebagainya itu tetap ada yang menaungi begitu Pak untuk di Ampera ini. Betul. Jadi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan itu sebagai sekretariat, kemudian juga sebagai dikatakan penyandang dana juga salah juga, tapi memang anggarannya kita pusatkan di inspektorat, karena seperti beberapa kegiatan paksi kita bisa menggunakan dana dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ada di inspektorat. Jadi seperti kegiatan yang kemarin ada lomba video kreatif di salah satu mall, kemudian juga kita juga sudah ada di Lubuk Linggau, itu ada lomba bertutur integritas di tingkat SD, dan tingkat anak PAUD kita mewarnai. Nah, kemudian juga di tanggal 29 Oktober juga kita juga sudah ada kegiatan penyuluhan untuk kepala desa di Kabupaten Lahat gitu. Di Kabupaten Lahat. Betul. Jadi memang agendanya ini begitu sangat padat gitu Pak ya. Iya. Walaupun di 2023 tadi ya. 2022 gitu ya. Ini tahun ketiga artinya untuk di tahun kedua. tahun kedua. 3 tahun sekali gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kita ke Ustaz Aryadi nih sebagai penyuluh, kita pengen tahu, mengedukasi pendengar kita juga mengenai korupsi. Selalu yang awam mengkaitkan ini dengan pejabat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari juga korupsi ini sering terjadi juga ya Ustaz Aryadi. Bagaimana tuh? Ya, jadi sebenarnya Bang Ilham kan master nih. Master itu kan masih terus belajar. Iya. Jadi di sini kami dipanggil master. Oh ya. Gitu. Bukan Ustadz ya. Oh master ya. Iya. Jadi master ini master Popon, ini master Riz gitu, master Ilham. Oke, baik. Masya Allah. Jadi saya selalu edukasi kepada anak-anak semua. Yuk, mari sama-sama kita tumbuhkan nilai integritas. Bagaimana caranya? Kita harus menanamkan sifat jujur, jujur yang harus kita latih dari sejak kecil. Nah, kalau kita udah jujur, insya Allah yang lainnya ngikut gitu. Jadi kalau anak-anak sekolah udah jujur, bagaimana caranya biar belajarnya disiplin. Nah, ketika ada ulangan tidak nyontek. Kalau jadi itu hal-hal yang kecil itu tapi bisa berefek yang besar ketika mereka terbiasa mencontek. Oleh karena itu kami edukasi ke sekolah-sekolah sejak dari usia dini, PAUD sederajat, SD juga sederajat, SMP dan SMA pun mahasiswa maupun juga masyarakat umum pada umumnya seperti itu. Jadi edukasi tentang yuk mari kita jaga nilai diri kita, jujur, berani, disiplin. Kalau kita melihat hal-hal yang kurang tepat, maka kita harus koreksi. Seperti itu. Pasti ada ini ya, ada solusinya di situ nanti. Oke, baik. Nah, ini kalau mengenai agenda nih kita pengen tahu. Walaupun ini sebenarnya udah di ujung tahun ya untuk 2025. Agenda yang sudah dilakukan atau yang sudah dilaksanakan atau yang bakal dilaksanakan untuk dalam waktu dekat di Ampera ini apa nih yang perlu masyarakat tahu juga nih? Oke, silakan Pak. Baik, Bang Ilham. Jadi para pendengar sekalian, Ampera itu adalah organisasi yang terdiri dari
para penyuluh dan juga tadi ahli pembangunan integritas yang latar belakangnya itu berbeda-beda. Oh banyak. Kebetulan kami di birokrasi gitu ya. Tapi Master Aryadi juga lebih banyak mainnya di aktivitas gitu, aktivis sosial. Ada juga kami tuh anggotanya guru Pak, guru, kemudian bahkan ada dosen gitu banyak. Jadi berbagai macam dan mempunyai background masing-masing. Iya, background masing-masing dengan kegiatan-kegiatan di instansi masing-masing juga banyak. Namun secara organisasi kita diwadahi dari Ampera yang memang stakeholder utama adalah inspektorat. Kenapa? Karena inspektorat provinsi itu mewadahi bisa mempunyai kepanjangan tangan di daerah-daerah gitu ya, untuk jadi gampang untuk mengumpulkan para sumber daya termasuk keuangan. Tetapi penting diingat bahwa kami bukan juga orang-orang yang kalau diundang itu harus dibayar gitu. Enggak ya Pak ya. Jangan seperti itu karena edukasi bisa di mana saja. Bahkan kami harus sampai main ke adik-adik kita yang di PAUD. Jadi ini muka-muka yang sangar ini ternyata bisa mendongeng juga. Dituntut bisa mendongeng. Karena memang sejak dini Pak ya perlu sekali menanamkan itu tadi. Suatu saat kami harus ngomong sama anak-anak SMA harus menggombal-gombal sedikit supaya masuk dengan Gen Z gitu ya. Tapi suatu saat harus tegas dan keras ketika berhadapan dengan teman-teman di birokrasi gitu ya. Jadi tadi kalau anti korupsi itu di mana-mana sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu. Tidak hanya di kantor tetapi di mana-mana. Nah, jadi untuk agenda untuk masing-masing sudah kita jalankan yang terstruktur dari Inspektorat Provinsi tadi sudah dikatakan oleh Master Popon, kita sudah pernah melakukan kegiatan di Kabupaten Lahat. Kemudian barusan 2 hari yang lalu itu provinsi mengadakan di salah satu mall untuk dalam hal kreativitas video anti korupsi. Dan ke depan ini menjelang puncak hari anti korupsi sedunia, ini tanggal berapa nih Pak ya? 9 Desember nanti. 9 Desember. Tentu akan makin banyak, setiap kabupaten kota sudah banyak mengajak kita untuk berkolaborasi gitu ya dengan kegiatan Hakordia puncak di daerah masing-masing. Untuk di nasional nanti kebetulan akan dipusatkan di Yogyakarta mulai tanggal 7 sampai dengan 9 Desember. Jadi ini agenda besar Pak ya untuk di tanggal 9 Desember nanti. Betul, pusat nasional. Di pusat nasional nanti di kota Yogyakarta gitu. Jadi agenda yang nanti akan lebih diangkat ini temanya apa nih untuk di Hari Anti Korupsi di tanggal 9 Desember nanti? Temanya yang akan diangkat adalah kita punya tema namanya kan satukan aksi basmi korupsi. Nah ini. Ini kegiatan ini nanti berbagai macam kegiatan, diantaranya termasuk seminar, workshop, mungkin talkshow dan sebagainya. Ini akan melibatkan berbagai macam instansi kementerian, BUMD dan berbagai macam termasuk pemerintah daerah yang akan berpartisipasi aktif. Kita juga ada perkumpulan para forum ya, namanya Perpaksinas ya. Perpaksinas yang bekerja sama dengan KPK menyelenggarakan kegiatan ini di Yogyakarta. Begitu Pak ya. Jadi banyak sekali hal penting nanti yang akan dibagikan pada saat kegiatan di tanggal 9 Desember itu nanti. Betul. Tapi kalau kita lebih ke mengedukasi pendengar kita baik itu dari usia anak-anak tadi udah ditanamkan untuk jiwa anti korupsi ini membasmi korupsi. Korupsi itu seberapa menakutkan nih Pak menurut dari ketiga master kita di sini nih? Ayo siapa yang pengen jawab tuh? Baik. Jadi kalau berdasarkan ilmunya, tentu korupsi itu mempunyai dampak buruk yang sangat luar biasa. Semuanya hancur gitu ya. Ketika negara punya uang yang tadinya untuk kepentingan kemakmuran negara, tetapi karena dimalingin gitu ya, dicurangi sehingga yang nyampe ke warga itu menjadi tidak maksimal. Itu satu sisi. Kemudian juga ingat bahwa korupsi itu untuk saat ini bukan hanya hal yang menyentuh dengan kerugian negara atau merugikan orang lain, tetapi kadang-kadang untuk sesuatu yang mungkin kita tidak kita duga. Birokrasi itu para penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun. Ini bukan maling ini gitu ya. Jadi kalau nanti ada kasus, loh saya dikasih hadiah kok saya ditangkap, itu kenapa gitu. Nah, makanya korupsi itu tidak bisa semata-mata dikatakan dia adalah seorang maling gitu Pak. Karena berbeda. Jadi banyak sekali ininya ilmu-ilmu yang harus memang kita sampaikan ke teman-teman sehingga mereka juga waspada gitu. Salah satu betul-betul lain dan sekarang modusnya semakin canggih. Banyak gitu sekali ya. Pak ya. Jadi kalau zaman-zaman kami yang sudah tua-tua ini, kalau dulu biasanya kita di swapnya pakai jam mewah gitu ya. Itu tuh. Atau dikasih mobil mewah. Nah kalau sekarang sudah berbeda karena dengan era industri sosial 5.0 ini kadang-kadang macam-macam modusnya. Bisa jadi dikasih kalau zaman sekarang nggak pakai duit cash lagi kan, pakai top up gitu ya. Zaman udah canggih Pak ya. Tiba-tiba tinggal scan gitu udah pindah gitu ya. Tiba-tiba kalau istri saya cantik
mendadak jadi selegram gitu. Nah, itu kadang-kadang kita yang modus-modus pernah terjadi nih ya. Yang tersembunyi gitu ya, yang tidak diketahui, tetapi itu sangat berbahaya. Ketika itu semua terbuka, semuanya akan masih masa buku saya itu seolah saya terjebak gitu ya. Padahal ilmu tata kelola sudah ada dari awal. Nah, itulah gunanya kami di sini diwadahi oleh KPK dan pemerintah provinsi untuk sama-sama yuk kita belajar terus sehingga semua nilai integriti itu akan semakin tumbuh dimanapun dan kapanpun. Gitu, Pak. Oke, baik. Nah, ini kalau menumbuhkan jiwa anti korupsi sejak dini artinya perlu kesadaran dalam diri kita gitu Pak ya. Untuk menumbuhkan kesadaran itu seperti apa nih biasanya? Ada kaitan juga dengan agama karena ini dosa juga gitu ya. Bagaimana ini? Mungkin Master Aryadi nih kayaknya. Iya. Jadi Bang Ilham, setiap agama kan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Pasti itu. Seluruh agama pasti mengajarkan tentang integritas. Benar. Baik itu sifat jujur, adil, peduli, disiplin dan seterusnya seperti itu. Jadi maka dari itu kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah membantu mengedukasi kepada masyarakat dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat umumnya seperti itu. Kami turun ke jalanan, turun ke lapangan, bahkan saya pernah masuk edukasi di lapas atau di penjara. Untuk mengkampanyekannya ya. Betul, karena kan mereka pun juga butuh ilmu tentang integritas. Mungkin selama mereka di penjara mereka evaluasi atau muhasabah dirinya. Oh, selama ini aku salah, aku pernah korupsi. Bahkan aku tergerus ikut-ikutan sama teman-teman yang korupsi, akhirnya korupsi berjamaah seperti itu kan. Jadi mari kami mengedukasi kepada mereka bagaimana caranya biar membersihkan jiwa kita. Percuma kalau kita alumni S2, S3 tapi karena nilai kejujuran tuh nggak ada, jadi akhirnya tidak berguna ya gitu, saya. Tidak berguna seperti Oke, baik. Ustaz Aryadi sebelum kita lanjutkan, kita coba menyapa ini ada yang pengen bergabung nih. Halo perempat, selamat pagi. Halo. Oke, halo. Iya, kayaknya masih malu-malu ya. Untuk yang lain juga silakan yang pengen bergabung bersama kami 0711351656 atau WhatsApp kami di 08977884 mumpung kita masih ada 3 master kita ya yang mengedukasi terkait dengan membasmi korupsi ini tadi Mance Bica ya. Oke, dan kalau sering ya ada postingan di sosial media negara lain yang korupsi hukumannya begitu sangat mengerikan gitu. Kenapa negara kita yang bla 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 bla? Ini banyak sekali yang terjadi perang argumen di sosial media ya, membanding-bandingkan begitu. Tapi kalau untuk di negara kita dulu, ancaman tindak pidana korupsi ini sebagaimana nih beratnya untuk pelakunya gitu? Silakan Master. Kami yang di inspektorat aja, kita gak usah terlalu tinggi ke negara, cukup di Provinsi Sumatera Selatan saja. Kami beberapa tahun ini konsen kepada korupsi di sekolah. Di sekolah ada? Iya, di sekolah. Seperti tahun 2024 itu sampai ada beberapa titipan untuk masuk sekolah, masuk SMA gitu kan. Di sini dari mulai sekolah pun juga sudah terendus. Jadi bagaimana mereka bisa memberikan pelajaran buat anak-anak sekolah kalau mereka sendiri tidak seperti itu. Tapi sebenarnya menurut kami yang dari sebagai seorang auditor juga permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kembali kepada integritas. Peraturan bagaimanapun, sistem bagaimanapun kalau integritasnya tidak berjalan, itu akan percuma bisa dijalankan seperti itu. Karena kami melihat sudah berapa kali seperti kami ini masuk ke sekolah jangan dan masih juga seperti itu. Jadi kembali kepada tadi cerita bahwa kami mulai coba dulu dari yang usia dini. Jadi mungkin yang sudah tua-tua itu agak sulit untuk dididik karena memang sudah waktunya udah lewat. Jadi mungkin kita berusaha untuk yang dari anak-anak gitu. Oke, baik. Dan ini kalau kayak yang disampaikan oleh Master Popon tadi kayak korupsi bangku sekolah itu sudah dari zaman dulu Pak ya. Sering terjadi juga gitu. Sekarang lebih parah lagi. Parah lagi. Nah, ini ketika masyarakat mengetahui hal itu, terutama kayak di lingkungan sekolah nih, oh anak saya tadi lulus, ternyata kenapa tidak ada namanya muncul dan lain sebagainya. Apakah Ampera ini juga akan menjembatani untuk pengaduan-pengaduan seperti itu nih Pak? Kalau
Ampera sepertinya tidak ya. Tidak. Ranahnya tidak ke situ tuh. Tidak. Jadi biasanya pengaduan itu ke inspektorat salah satunya, bisa juga ke KPK, juga bisa ke ombudsman. Nah, itu bentuk aduan itu yang diterima seperti apa nih Pak yang bisa diterima begitu? Kalau kami yang jelas itu dia berkirim surat atau juga kami punya namanya WBS whistleblowing system yang terkoneksi langsung dengan KPK sistemnya. Jadi kalau kami tidak menindaklanjuti nanti KPK yang negur kami. Jadi di situ kami kalau mau mengadukan isinya harus juga jelas. Apa yang diadukan disertai bukti juga kali Pak ya. Kalau ada bukti awalnya lebih baik, kemudian kapan itu terjadi, siapa pelakunya, dan apa kira-kira modus yang mereka lakukan. Itu ya, jadi perlu dipahami juga nih oleh masyarakat ya. Kalau untuk level-level korupsi nih ada nggak Pak? Level 1 misal ini gitu. Kayak tingkatannya mungkin ya kali. Sebenarnya nggak ada level. Nggak ada ya. Korupsi ya tetap korupsi tetap aja korupsi. gitu. Mulai no dari level ya. No level. Kalau boleh saya tambahkan, apa jadi tuh memang bagaimana nih? ada dikelompokkan lah kalau dari KPK itu. Jadi ada grand corruption gitu ya, dan juga petty corruption. Grand corruption itu yang besar-besar dan juga tentu tidak hanya menyangkut tentang materi saja, tetapi bisa juga kecurangan di politik, kecurangan di hukum gitu ya. Kenapa ini korupsinya besar, hukumannya kecil? Kemudian yang petty corruption itu kecil-kecil nih Om, tadi seperti masalah ya kalau kita di provinsi tadi masalah sekolah. Dan yang lebih parah itu adalah yang kecil-kecil nih, misalnya tadi anak-anak kita mahasiswa baru masuk gitu ya, pada saat di bahasa gampang lagi di ospek tuh sama kakak tingkatnya dimintain uang untuk beli makan, seperti itu. Nah, itu kan kecil-kecil tuh. Bentuk juga itu Pak ya. Bentuk yang kadang-kala itu yang sangat berbahaya karena akan menjadi suatu kebiasaan terus-menerus. Di kampus sudah seperti itu, begitu mereka masuk birokrasi makin parah nih karena sudah mengelola uang lebih besar. Jadi itu yang akan kita masuki, akan kita ajak ngobrol. Tadi masalah hukum, Bang Ilham, bahwa memang itu tentu ada kaitannya Pak ya. Ada kaitannya gitu ya. Kita sebagai warga negara juga berhak untuk menyatakan kenapa hukumannya rendah gitu ya. Tetapi itu tentu ranahnya berbeda. Ranah politiknya saat ini kawan-kawan semua para pendengar Pro 4 juga mungkin sudah tahu KUHP. Kitab induk kita tentang hukum itu pidana itu sedang mau akan direvisi. Saatnya kita untuk menyampaikan suara bagaimana tentang prosedur penghukuman itu supaya lebih nyata gitu ya, lebih berat. Ada juga undang-undang perampasan aset yang sedang disiapkan dan itu mungkin membuat efek jerah yang lebih keras ke orang koruptor yang sudah terbukti nyata dia akan dimiskinkan dengan diambil asetnya. Mungkin lebih seram kan. Jadi mungkin itu akan lebih efek. Nah, untuk kita yang di daerah, untuk yang kita yang seperti ini tadi Mas Popon mengatakan tangan cakut untuk mengadu, menyampaikan laporan. Semua instansi itu sudah punya saluran-saluran pengaduan yang resmi. Dan apalagi kami dimonitoring juga oleh KPK dan juga aparat hukum lain. Yang penting tidak fitnah, tidak berdasarkan kebencian, tapi juga ada indikasi-indikasi awal yang cukup sehingga nanti kita bisa menindaklanjutinya dengan baik. Dan Ampera tidak dalam posisi untuk mengadukan orang. Kami hadir untuk hanya terbatas pada edukasi saja, menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Untuk kalau bagaimana caranya mengadu, mungkin kami bisa memandu, tetapi tidak untuk mengadukan orang. Tidak ya. Ini perlu yang digaris bawahi dulu. Nanti takutnya ada yang datang ke sekretariat gitu. Jadi repot gitu ya. Oke, baik. Dan kalau mengedukasi kembali masyarakat mengenai benar nggak sih banyak sekali beredar informasi ternyata koruptor itu penjaranya mewah ya, ini segala macam. Dari teman-teman di Ampera bagaimana tuh melihat pernyataan seperti itu? Karena ini sering kali di sosmed di up mengenai informasi seperti itu. Ya, jadi tentu ranah yang berbeda lagi gitu ya. Bagaimana pengawasan kita terhadap, kan kalau koruptor itu sekarang ada LP khusus gitu ya. Kalau kemarin di KPK sementara sebelum mereka ingkrah itu kan memang ada tahanan-tahanan ya, sama KPK semacam. Termasuk di kepolisian dan kejaksaan juga. Di Kejati Sumsel itu ada ruang tahanan gitu ya. Nah, tentu pengawasan lagi-lagi Bang Ilham. Jadi intinya bagaimana kok bisa kita kecolongan tiba-tiba lapas itu untuk yang narapidana korupsi kok jadi kayak hotel mewah gitu ya. Tentu ada pengawasan dan itulah perlunya peran serta masyarakat untuk mengawasi, untuk memberikan masukan. Kan kita juga sering main ke lapas tuh, Bang Aryadi ini, Mas Aryadi ini sering main ke lapas nih. Ya kan, tadi dia malah berceramah di situ untuk memberikan motivasi yang lebih kuat kepada para narapidana atau para warga binaan tersebut. Nah, tentu kita prihatin
Dengan adanya situasi seperti itu, orang korupsi dapat duit banyak, masuk penjara masih hidup mewah. Nah, itu takutnya menjadi acuan, Pak, ya. Siklusnya akan semakin orang nggak takut korupsi kan. Nah, Udah itu. tenang aja lah, kita kalau ketangkap nanti besok kita bisa mainkan di sana. Dampaknya di situ. Dampaknya akan terus berputar itu. Jadi merasakan sementara teman-teman kita yang maling ayam gitu ya, Iya, itu. mungkin habis-habisan karena mereka tidak punya sumber daya. Nah, kita berharap dengan sekarang sudah semakin baik kawan-kawan kami di instansi yang memegang lapas itu pasti juga orang-orang yang berintegritas. Itu perlunya kita punya pimpinan-pimpinan yang kuat gitu ya Pak. Ya. Jadi sehingga tidak mudah digoda, sehingga ya sesuai dengan ketentuan saja. Kalau memang seperti itu standar ruang tahanannya ya sudah seperti itu. Jangan sampai nanti ada seludupan Itu ya. Oke, baik, terima kasih Master Kasnadi yang tadi sudah menyampaikan. Kalau ke Master Aryadi lagi sebagai penyuluh, kita pengen tahu untuk korupsi dalam lingkungan keluarga itu seperti apa nih? Iya. Kalau bisa ditimbulkan. Biasanya kalau dalam hal terkecil keluarga itu, misalnya kita janji sama istri atau janji sama anak nih nanti dijemput jam segini ya, tiba-tiba kita telat, waktunya lewat, korupsi gitu kan, atau mungkin korupsi yang lainnya, korupsi tenaga gitu kan, kalau bekerja kan, itu absennya jam sekian, pulangnya gimana jam sekian gitu kan, absennya lebih telat, pulangnya lebih cepat gitu absennya. Iya, jadi banyak sekali korupsi-korupsi kecil yang sering kita anggap nggak apa-apa lah, udah biasa. Nah, makanya dari itu kita edukasi, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, itu yang perlu yang ditekankan gitu ya. Tapi kalau Mas Aryadi kan sering ke lapangan tuh, mengedukasi ke lapas, tadi disampaikan bahwa ke ini juga ya, mungkin ke mana lagi tuh, ke mahasiswa juga, mahasiswa, anak-anak sekolah, gitu. Masyarakat umum dan bagaimana sebagainya. nih interaksi yang terjadi di situ, mereka kayak ada menyampaikan apa nih? Terutama untuk yang di lapas dulu kali ya. Jadi kalau saya bicara tentang integritas, mereka tuh, oh iya ya Ustadz, berarti ternyata selama ini saya salah gitu. Nah, itu. Oh saya khilaf gitu. Akhirnya mereka menyadari gitu. Karena kita ketika edukasi kita nggak serta-merta langsung menyalahkan gitu. Kita menyampaikan ada dasarnya ya, pesan kebaikan, dan akhirnya mereka evaluasi dan akhirnya mereka sadar dan ingin berubah seperti itu. Bahkan ada beberapa narapidana yang sekarang udah keluar, mereka mau gabung bersama kita, ikut jadi tim relawan saya gitu. Jadi oh iya Ustadz, makasih atas pencerahannya, atas edukasinya tentang integritas, tentang betapa pentingnya jujur itu, karena beliau itu dipersalahkan. Beliau masuk penjara karena dipersalahkan. Dia nggak salah, tapi karena dia ikut di dalam proyek tersebut, akhirnya dia ikut disalahkan seperti itu. Nah ini kalau kita kaitkan ke ajaran agama juga ya, tentu ini hal yang dosa ya gitu ya. Mas Aryadi kan juga bergelut juga nih, sering ngisi tausiah juga begitu ya. Tapi kalau kita sebagai renungan bersama melakukan korupsi ini dosanya seperti apa nih? Sebagai itu ya kali ya. Berarti dia zolim. Kita bayangkan kalau orang zolim bagaimana balasannya, seperti itu Bang Ilham. Di dunia udah dapat hukuman, akhirat nanti juga sama ya. Betul sekali Bang Ilham. Jadi jauhi korupsi. Nah, itu harus kita jujur. Kalau itu bukan hak kita, jangan diambil. Walaupun ada kesempatan. Sekecil apapun ya. Seringkali orang tuh ada kesempatan, nilai nominalnya ini segala macam. Karena ada jabatan, akhirnya kita ada peluang untuk korupsi, gitu kan? Karena kan korupsi kan banyak celah ya, Master ya. Banyak celah orang bisa korupsi. Ada karena dia ada jabatannya, atau mungkin karena dia berprofesi sebagai apa, atau bahkan ada yang karena butuh akhirnya dia memberi sesuatu biar lulus seperti itu dan sebagainya. Itu banyak itu terjadi ya. Suap menyogok itu. Suap menyuap juga ya. Betul. Ini kalau di zaman dulu ada istilah KKN. Ini ada yang bertanya, KKN sama korupsi itu sama nggak? Nah, silakan Master. Silakan, kayak Master ini ya yang 11-12 ya. menjawab ya, Risnandi. Siap. Jadi kalau KKN itu kan singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, tinggal namanya korupsi itu kan semakin macam banyak lagi ragam jenis-jenisnya. Kemudian kalau kolusi itu kan bagian dari korupsi juga. Korupsi itu namanya ya bisik-bisik bahasa kita. Kemudian yang paling agak menakutkan adalah nepotisme. Itu. Nepotisme itu adalah background dari hubungan ya, hubungan yang tidak baik sebetulnya. Jadi ada jabatan publik yang diisi oleh orang-orang dekat pimpinan. Nah, sering ya. Walaupun kalau dia punya kompetensi mungkin kita masih oke. Tapi kalau tidak punya kompetensi, tiba-tiba masuk di sana,
Padahal dia memegang amanah dari rakyat, megang keuangan dari pajak, Itu. memegang jabatan yang mungkin banyak pengaruhnya, tapi kalau tidak kompeten bagaimana gitu. Dan itu ujung-ujungnya akan menguntungkan satu pihak saja. Nah, nepotisme ini satu pasal kalau bagi kami di komunitas anti korupsi itu pasal yang agak mati suri saat ini. Karena agak susah dibuktikan dan itu sudah betul-betul membudaya di akar kita. Iya. Kadang-kadang warga mengatakan biasa saja lah kalau kakaknya yang jadi adiknya jadi juga. Itu sering gitu ya. terjadi juga di ranah perkantoran gitu Pak ya, untuk masuk supaya bisa lulus gitu. Dan kemudian mungkin kita bisa mendengar istilahnya dinasti politik gitu ya. Ada kemarin yang jadi bupati suaminya, sekarang jadi istrinya, besok jadi anaknya. Ada adiknya juga ya. Ada adiknya. Tapi tentu kita walaupun aturannya membolehkan, ini pentingnya edukasi di masyarakat. Itu. Salah kita juga kok kita yang milih kok mereka bisa terpilih kan karena kita juga yang menghasilkan suara. Ada apa di situ? Nah, itulah tugas kita. Serangan itu biasanya. Ada serangan. Maksudnya kalau kita adalah orang-orang yang kuat tadi kan tahan serangan gitu ya. Itu. Siapa yang mau jadi nih? Udah nggak ngerti apa-apa kok bisa di jabatan itu. Jangan dong, kita tahan ya. Nah, cuma sekarang mungkin ya itulah masyarakat kita yang perlu kita semakin edukasi, semakin kita pintarkan gitu ya, supaya nanti karena nanti kalau orang seperti itu yang menjabat bahaya. Jadi KKN itu memang ya penyakit kronis yang untuk saat ini kita jangan sampai ngomong itu sebagai budaya kita. Tadi saya katakan jangan sampai kita membiasakan membenarkan yang biasa gitu ya. Karena yang biasa-biasa ini belum tentu selamanya benar gitu. Dan itu ada ancaman juga nggak ini? Pasti ada ancaman. Nah, tadi balik-balik ancamannya mengerikan tidak? Jangan-jangan ancamannya kalau dia ngitung-ngitung nih, kalau saya jadi orang-orang saya ngitung deh kalau saya korupsi 1 miliar dalam 1 tahun masuk penjara cuma 2 tahun, kayaknya keluar penjara masih banyak duit nih. Udah kita masih untung kita gas aja gitu kan. Nah, untuk yang nepotisme di kalangan kantoran juga bisa itu ada ancaman juga. Ada juga ya. Oh kalau gini, jadi nepotisme itu makanya saya bilang itu agak susah kita untuk menjerat gitu ya. Kalau seandainya saya seorang pimpinan, kemudian saya memilih adik saya di jabatan itu, saya akan mengatakan itu kan diskresi saya gitu ya. Tidak ada yang bisa menyalahkan diskresi. Tapi orang-orang di luar mengatakan, iya ini kan adik lu gitu ya, ya dia punya kemampuan seperti itu. Tinggal kita kalau memang ini dia tidak punya kemampuan dan banyak kebijakan yang merugikan, toh tadi kita punya saluran pengaduan, sampaikan itu. Ada juga yang ini Mas Ram mengatakan bahwa ini sudah jatah gitu. Ngeles itu ya, caranya ngeles itu ya. Di birokrasi di pemerintahan tidak ada boleh ngomong salah jatah-jatah. Karena itu adalah jabatan publik amanah yang itu punya rakyat sebetulnya, punya kita. Punya kita semua yang kita berikan kepercayaan kepada seorang pemimpin untuk duduk di sana menjabat, maka dia harusnya juga mempunyai modal kepercayaan yang tinggi untuk memilih orang-orang yang memang kompeten. Salah saya. Yang pertama ada berintegritas dulu gitu loh, baru kompetensi. Karena orang pintar kalau nggak jujur bahaya juga. Mau dimanapun percuma aja. Jadi pasti akan tetap dia akan berlaku curang gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti Mace Bicek dulur-dulur, sebelum nanti kita akan kembali lagi bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita nak lewat dulu dengan beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Tetap di sini di obrolan komunitas Pro4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Siapa kita di pilkada ini? Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun? Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi? Itu udah lumrah kali. Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor. Ya deh. By the way dari tadi ngeprint terus. Banyak bener. Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya mending print di sini aja. Tapi itu kan fasilitas kantor, Say. Kertas juga dari pengadaan kantor. Lah emang kenapa? Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama. Gimana dong? Ya bayar dong. Halo? Ada yang bisa saya bantu? Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar? Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah. Oh, Pak Kardono. Apa kabar Pak Ardi? Baik, Pak. Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi? Oh, aduh Pak. Maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono. Bukan untuk uang haram. Paham saya Pak Ardi. Wah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi.
Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi. Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku. Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi. Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, terima kasih Mance Becek Dulur-dulur. Dimanapun berada kita masih bersama dengan Master Riznandi dan juga Master Popon serta Master Aryadi. Ini teman-teman dari Ampera alias Aliansi Master Penyuluh Ranah Anti Korupsi. Kita masih berkaitan dengan satukan aksi basmi korupsi menuju Hakordia 2025 di tanggal 9 Desember 2025 nanti ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali obrolannya. Namun untuk Anda juga yang pengen bertanya atau bergabung bersama kami, silakan, kami masih nantikan. Mumpung kita masih ada waktu beberapa menitan ke depan sampai tuntas jelang nanti di jam 10 siang ya. Oke, dan kita pengen tahu lagi nih kepada ketiga master kita ya, mengenai bagaimana pentingnya masyarakat untuk bersatu dalam memberantas korupsi ini. Sinergi seperti apa nih Master yang perlu untuk digiatkan di kalangan masyarakat? Oke, silakan. Ya, jadi kalau sinergi itu penting nih, misalkan di sekolah nih. Jadi antara guru dan siswa harus bersinergi menciptakan lingkungan yang berintegritas. Jadi gurunya memberikan contoh bagaimana caranya disiplin ketika pukul 7 sudah harus ada di kelas misalnya tuh. Berarti sudah harus di kelas walaupun 1 menit lebih itu nggak boleh gitu. Jadi harus disiplin, bahkan harusnya datang lebih awal seperti itu. Misalkan kalau di pagi hari itu kan mau baca apa ya, kalau di sekolah Islam kan al-maksurat gitu. Jadi mereka harus baca al-maksurat secara disiplin. Itu kan butuh sinergi yang luar biasa antara guru dan siswa pun orang tua. Itu dalam hal yang terkecil, dalam hal sekolah. Jadi misalnya nih guru di sekolah mengajarkan nilai kejujuran, bagaimana caranya nanti anak-anak ini diberi tugas PR di rumah menyapu. Nanti mereka melaporkan kepada gurunya, kamu kemarin ikut bantu orang tua nggak beres-beres di rumah menyapu seperti itu. Dan orang tua pun juga menyampaikan pesan kepada gurunya bahwa benar kemarin dia menyapu di rumah gitu. Jangan sampai orang tua menutupi kesalahan anaknya. Nah itu, anaknya nggak itu kayak mendukung rumah. ya, Betul. Master ya. Anaknya nggak nyapu di rumah, tapi orang tuanya bilang demi menyelamatkan anaknya, atau mungkin demi nilai gitu kan. Jadi itu yang salah. Jadi ini butuh dikolaborasikan antar masyarakat, baik itu tadi yang masyarakat umum maupun di sekolah seperti itu. Itu hal-hal yang terkecil yang harus kita tumbuhkan seperti itu. Itu yang perlu ada kolaborasi yang terbangun ya, begitu ya Master ya. Oke, baik. Jadi kita mungkin ke Master Popo nih yang tadi mungkin bisa menambahkan terkait dengan kalau dampak tadi udah kita jelaskan ya, dampak korupsi ini begitu sangat luar biasa. Tapi kalau dalam pengaruhnya terhadap pembangunan juga kesejahteraan negara bagaimana nih?
pengaruhnya ya kalau memang korupsi itu memang luar biasa ya. Makanya kita semuanya harus bersinergi seperti kata tadi yang disampaikan oleh Master Aryadi juga, bahwa tidak bisa hanya oleh pemerintah saja, juga harus masyarakat juga, kemudian juga dari orang tua, dari rumah itu sudah harus diberikan semacam pendidikan anti korupsi. Jangan sampai orang tua juga mendukung mereka untuk terlambat, mendukung mereka untuk memberi sesuatu, seperti misalnya kadang-kadang ada juga misalnya ketika ada kenaikan kelas itu kan kita memberikan hadiah kepada guru, kan kadang-kadang mungkin hari pertama sekali mungkin biasa, kemudian nanti gurunya juga kok ini terus jilbab lagi nih dikasih gitu kan, masa nggak ada yang lain, jadi ngerutuan gitu. Nah, kulkas ujung-ujung kayak gitu. Itu jadi memang terkait dengan pembangunan juga, kami sebagai auditor juga selain itu banyak sekali pembangunan itu yang pernah kami lihat itu hanya 45% dari dana itu. Jadi sudah cukup untung, tapi ya lumayan, memang harus betul-betul bagaimanapun, karena memang ini sulit memang. Kami sudah beberapa kali ya, kadang-kadang kita juga sudah bekerja keras untuk tidak melarang orang untuk korupsi, memperingatkan orang untuk korupsi bahwa hukumannya berat dan sebagainya. Tapi tetap aja dilakukan. Tapi tetap saja, karena memang saya berpikir seperti ini. Jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan itu, kalau di pemerintahan itu berhentilah untuk setor menyetor. Nah itu. Kalau sudah sering, karena kalau sudah atasan minta setor, yang bawah juga harus berusaha. Rentetannya panjang itu. Panjang memang sampai ke bawah. Sampai ke bawah Pak ya. Oke, mungkin kalau masyarakat awam melihat kayak ada pembangunan jalan, berutuk kan sambil ini baru 2 bulan nggak pola bolong lagi, nggak pola hancur lagi. Nah ini jangan-jangan, nah itu termasuk dampaknya juga bukan ini? Iya itu tadi, karena tadi yang dibangun, yang anggarannya mungkin 100%, yang dibangunkan hanya 45%. Karena banyak setor sini, setor sana dan sebagainya. Dan kemudian juga teman-teman juga banyak yang juga siap-siap mengadu gitu kan. Nah ini juga repot kan. Kadang-kadang wah luar biasa memang kalau kita ceritakan, kita ungkapkan semua. Panjang itu luar biasa. Karena banyak sekali nih, dan itu juga ada beberapa yang kasat mata gitu Pak ya. Ada. Kayak pembangunan terutama. Tapi sekarang sudah mulai halus semua kayaknya. Kayak lebih jeli nih kalau Master Popon ya. Oke baik, nah ini kalau ini kan salah satu agenda di Ampera juga untuk mengkampanyekan memberantas korupsi ini tadi. Tapi kalau kita berbicara mengenai media yang paling tepat untuk mempublish edukasi ini supaya lebih cepat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap untuk mengkampanyekan stop korupsi ini, yang dilaksanakan di Ampera ini menggunakan media apa nih biasanya selama ini untuk kampanye anti korupsi ini tadi? Mungkin Master Aryadi kayaknya ya yang sering ke lapangan tuh. Ya, jadi Bang Ilham, saya dan teman-teman juga mungkin sama. Jadi kita menggunakan sosial media gitu. Sosial media kayak Instagram, Facebook dan sebagainya seperti itu. Jadi itu lebih tepat kepada generasi sekarang gitu. Ada yang TikTok juga ya. Jadi teman-teman mengedukasi di sosial media karena emang ini era digital dan emang teman-teman Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya itu emang mereka ada di sana dan mereka pun juga menikmati konten-konten yang edukasi tentang integritas seperti itu. Bismillah, semoga nanti Paksi Ampera bisa lebih optimal, bisa lebih maksimal di sosial medianya seperti itu. Mudah-mudahan tersampaikan juga ya langsung ya dengan tampilan konten yang ditampilkan itu tadi ya Master ya. Oke baik, kalau kita ke Master Isnandi tadi kita pengen tahu mengenai kendala terbesar apa nih Pak dalam memberantas korupsi di masyarakat ini? Kendala besarnya apa, banyak kayaknya Pak ya? Banyak banget kendalanya. Jadi memang apa namanya, kadang-kadang tadi kita tidak mau mengatakan bahwa korupsi itu budaya gitu ya. Karena budaya itu sesuatu yang paling kuat bahkan di atas hukum. Nah, jadi kita pelan-pelan untuk menyampaikan dengan tagar tadi yang mengatakan biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Itu maknanya sangat kuat gitu ya. Justru kendalanya adalah kebiasaan kita. Tadi Master Paul mengatakan budaya setor menyetor itu loh Pak. Jadi kalau pemimpinnya masih seperti itu, maka dalam satu lingkungan itu tidak akan pernah berubah. Itu yang perlu kita
sampaikan kepada para pimpinan sekarang gitu ya, sudahlah kita jangan lagi yang begitu, kita sudah mulai berubah. Kendala berikutnya adalah tentu saja masalah jangkauan kita untuk mengedukasi. Kami sangat berharap untuk dibukakan pintu kepada seluruh stakeholder yang khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Ayo Bapak dan Ibu di instansi pemerintah, di instansi swasta, bahkan di pendidikan, ajak kami untuk ngobrol. Kita sharing tentang anti korupsi itu supaya ini masuk. Kami siap mendongeng gitu ya. Kami siap ngajak adik-adik kita, anak-anak remaja kita untuk ngobrol dengan bahasa-bahasa mereka karena kita sudah dididik untuk itu. Oh, ada bekalannya. Ada. Jadi bekal kami seorang penyuluh itu tidak hanya ngomong sama yang tua-tua Bapak. Jadi untuk anak-anak yang Gen Z sekalipun saat ini kita harus punya strategi bagaimana untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik ini kepada teman-teman yang masih kecil-kecil ini, adik-adik kita, supaya nanti ke depan mereka saat menjabat, saat sudah punya kewenangan tinggi, mereka sudah terbiasa untuk berbuat yang benar. Jujur juga Pak ya. Jujur. Jadi kendalanya sangat banyak, tapi kami yakin lah ya, ini bukan kendala lah bahasanya, ini adalah tantangan saja. Tantangan dari kami-kami yang ada di, bukan kami-kami, kita semua lah untuk kita minimal mengetahui dulu. Kita akan menjelaskan kepada adik-adik, ini loh seperti kata katakan, kalau ada jembatan yang harus dibikin, kalau biayanya seperti itu, semennya segitu, besinya segitu, ya segitu, jangan dikurang-kurangin, karena itu akan rusak. Karena itu akan mengkhianati uang pajak yang kita bayarkan sama-sama, ya. Jadi kalau di birokrasi ataupun di BUMN siapapun yang memegang keuangan negara, jangan bergaya-gaya, itu duit rakyat. Ngamuk semua nanti orang-orang ketika duit pajaknya disalahgunakan seperti itu. Dan juga kalau kita bisa bercermin itu malu Pak ya. Malu. Tapi tentu tadi banyak hal. Hukumnya harus dikuatkan, pengawasan dari masyarakatnya juga harus dikuatkan. Ingat, semua layanan publik harus terbuka, Bapak. Saat sekarang kita harus transparan. Jadi kalau layanan publik di kantor A itu membutuhkan biaya, tuliskan biayanya berapa, syaratnya apa, waktunya berapa lama. 3 hal itu harus tahu. Jadi warga tahu, saya harus bayar sekian, resmi bayarnya ke kantor bank atau apa. Kemudian saya harus menyiapkan persyaratannya ini 1, 2, dan 3, dan saya harus tahu kapan itu selesai. 24 jam. Sehingga kita tidak lagi datang-datang, Pak tolong cepetin, atau nanti petugasnya mau dicepetin nggak, mau dibantu nggak? Karena semuanya udah transparan. Sudah transparan, makanya harus dibikin gede-gede itu. Tidak cuma di kantor dipasangin plang, tapi juga di media sosial kita gunakan. Tapi belum ada yang seperti itu Pak ya? Harusnya ada, mungkin di beberapa instansi ada. Jadi semua warga yang minta pelayan tuh tahu Pak, hak dan kewajibannya. Kewajiban saya adalah melengkapi 1, 2, dan 3, membayar kalau memang ada yang harus dibayar gitu ya. Kemudian, dan itu masuk ke negara Pak. Itu ya. Ya, itu namanya penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Seperti bayar SIM gitu ya, segala macam, paspor. Kemudian dia tahu hak dia. Oke, saya akan mendapatkan produk layanan saya itu dalam waktu 24 jam. Berarti besok harus selesai nih. Apapun masalahnya selesai, kecuali kalau kantornya terbakar Pak gitu ya. Tapi kalau kantornya nggak terbakar, tiba-tiba si petugas ngomong, belum selesai Pak, kita wajib menanyakan, kenapa belum selesai? Bapak sudah komitmen, janji layanan Bapak ada 24 jam. Maka harus tagih, itu hak kita. Gak benar kata Mas Popon, adukan, ada saluran pengaduan resminya. Dan ada regulasinya juga. Ada regulasi, sehingga pimpinan di atas itu bisa melihat, oh anak buah saya nggak benar nih gitu ya. Jadi kalau warga ngamuk-ngamuk di viral di TikTok, di Instagram, pimpinan juga bisa ngatakan, oh ya, yang salah saya. Tapi kalau asal viral-viral saja, tentu juga birokrasi punya hak untuk menjaga nama baik institusinya, Bapak. Pasti itu. Ya, kita, ini fitnah. Jadi ada landasan Pak ya. Ada landasan. Disitulah sinergi itu diperlukan. Warga tahu hak, kewajiban dan haknya. Kami di birokrasi juga paham bagaimana melayani masyarakat kita. Oke, baik. Edukasi luar biasa sekali ini yang sudah kita dapatkan ya. Mungkin secara singkat untuk Master Popon dan juga Master Hedi ada tambahan mungkin dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Risnandi, ada nggak tambahannya untuk sebagai penutup nih, karena kita sudah 55 menit tambah terasa ini waktunya ya. Siap. Ada nggak tuh? Kalau saya Master Ilham, Masya Allah. Jadi ini merupakan jalan yang benar, walaupun mungkin saya tersesat di sini ya, tersesat di Ampera karena saya emang belajar ilmu yang baru tentang nilai-nilai integritas. Misalnya saya ceramah atau menjadi guru kan. Tapi kaitannya ada ya dengan dosa tadi ya Pak ya. Betul. Jadi ketika saya ikut LSP KPK ini, pelatihan KPK ini, saya mendapatkan ilmu yang baru bahwa betapa pentingnya integritas, betapa pentingnya nilai kejujuran itu. Jadi walaupun jujur menyakitkan katanya Pak. Betul. Kadang kita jujur tapi kita akhirnya tersakiti, nah, atau mungkin kita sedikit temannya diasingkan, salah. Jadi ini merupakan tantangan bagi kami, dan qadarullah saya bergabung bersama teman-teman Paksi Ampera itu di 2022 Kak Ilham. 2022 merupakan ini udah tahun ketiga ya.
2022 dan alhamdulillah qadarullah kemarin ini bukan sombong ya, untuk menampakkan kebahagiaan biar memberikan edukasi kepada masyarakat dan motivasi kepada seluruh penyuluh anti korupsi. Kemarin di 2023 saya mendapatkan penghargaan dari KPK. Wah, itu. Menjadi penyuluh anti korupsi kreatif dan inspiratif 2023. Itu penyuluh pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi qadarullah harapannya teman-teman juga yang penyuluh anti korupsi maupun API bisa memberikan prestasi juga, pengabdiannya, totalitasnya untuk bangsa ini, negeri ini seperti itu. Karena sejatinya kita nggak tahu amal mana yang bisa bawa kita ke surga. Mungkin ikhtiar kecil kita mengedukasi kepada masyarakat tentang nilai ini menjadi bagiannya juga menjadi bagian bahwa kita bisa masuk ke dalam surga. Oke, baik, luar biasa sekali. Kalau tambahan singkat dari Master Popon mungkin ada? Baik, jadi seperti kata Master Aryadi tadi, dikatakan tersesat juga nggak boleh, karena memang tersesat yang dengan yang kebaikan gitu. Kebetulan juga saya juga tersesat sebenarnya karena kita waktu itu lagi menghalau korupsi, justru kita terusir dari situ. Akhirnya kita masuk ke sini. Jadi rupanya dengan wadahnya ada paksi ini, saya masuk jadi paksi itu sejak tahun 2020. Ya, masih baru 1 tahun 2 tahun ya, waktu itu masih baru kemudian karena ditawarkan ke inspektorat, jadi kami masuk. Jadi dari 5 orang yang diusulkan baru hanya saya sendiri yang terus maju gitu kan, karena melihat tantangan yang luar biasa. Tapi saya sangat bahagia ya masuk paksi ini karena banyak ilmu yang saya dapatkan, karena ketemu dengan orang dari seluruh Indonesia dan dengan berbagai macam ilmunya dan berbagai macam pengalamannya dan juga berbagai macam hal-hal yang tantangan yang mereka hadapi di seluruh itu. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini kayaknya waktunya kurang ya. Karena masih banyak sekali edukasi yang pengen kita sampaikan ke pendengar. Tapi apapun itu, mudah-mudahan yang tadi sudah kita obrolkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi ibadah juga, dan juga menjadi edukasi untuk masyarakat supaya lebih tahu ya bagaimana supaya kita sama-sama untuk menyatukan aksi basmi korupsi itu tadi ya. Terima kasih sekali lagi waktunya untuk Master Isnandi dan juga untuk Master Popon juga, Master Aryadi juga. Pokoknya kita nantikan terus ya mengenai agenda-agenda yang ada di Ampera. Mudah-mudahan ini akan menjadi jembatan supaya masyarakat lebih cerdas ya mengenai pengetahuannya terhadap korupsi ini tadi. Oke, baik Mance Bice, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita harus berpisah untuk di Sriwijaya Pagi dan juga obrolan komunitas di edisi Senin awal pekan tanggal 24 November 2025 ya. Dan kami pamit, kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya Pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya Siang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prom